Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Serem. Cerita horor kali ini episode ke-87 yang berjudul Hantu Apartemen. Tiba-tiba Anton dikejutkan oleh sesosok hantu. Hantu itu mengatakan kepada Anton jika ingin selamat agar segera meninggalkan tempat itu. Lantas Anton pun mengiyakan perkataan dari hantu tersebut dan ia segera berlari meninggalkan hantu itu. Setelah kejadian semalam, Anton meninggalkan apartemen yang baru saja disewanya. Dengan bergegas, ia meninggalkan apartemen itu sebelum hantu itu semakin marah kepadanya. Budi heran melihat orang keluar dari apartemen dengan ketakutan. Saat berpapasan dengan Anton, Anton mengatakan kepada Budi agar berhati-hati jika ingin menginap di apartemen itu karena ada hantunya. Namun Budi tidak mempercayai perkataan Anton karena ia berpikir bahwasanya mana mungkin di zaman seperti ini ada hantu. Ketika Budi akan memasuki apartemen, Budi melihat dari luar. Apartemen tersebut tidak terlihat seram seperti apa yang dikatakan Anton. Kemudian Budi menemui pemilik apartemen. Pemilik apartemen tersebut menawarkan kamar kepada Budi. Ketika Budi melihat daftar ruangan, Budi merasa aneh karena hanya lantai 2 yang kamarnya kosong. Lantas pemilik apartemen tersebut mengatakan kepada Budi karena lantai dasarnya sudah terisi penuh. Kemudian Budi meminta potongan harga kepada pemilik apartemen karena ia menempati lantai 2. Lantas pemilik apartemen tersebut mengiyakan jika Budi menginap lebih dari 1 bulan. Setelah selesai tawar-menawar harga kamar, kemudian Budi melihat ke ruangan kamarnya. Budi melihat ruangan tersebut cukup rapi dan bersih. Namun dalam benaknya masih keheran-heranan karena hanya lantai 2 yang tidak berpenghuni. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu kamar Budi. Budi sedikit terkejut karena ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Kemudian Budi mengatakan bahwasanya untuk masuk saja karena pintunya tidak dikunci. Ternyata itu adalah Linda yang merupakan penghuni di lantai bawah. Linda membawakan makanan untuk Budi sebagai perkenalan penghuni apartemen itu. Budi merasa senang dengan kiriman makanan yang dibawakan Linda karena memang Budi juga sedang merasa lapar. Setelah memberikan makanan kepada Budi, akhirnya Linda berpamitan. Setelah itu segera Budi melahap makanan yang diberikan oleh Linda. Namun di saat Budi makan, tiba-tiba ada suara yang menyeramkan. Budi pun lantas kaget mendengar suara menyeramkan itu. Lalu Budi bergegas keluar untuk melihat keberadaan suara itu. Namun anehnya sekali, tidak ada orang.
untuk melupakan hal yang dialaminya tadi. Lantas Budi tidur untuk menenangkannya. Budi berpikiran bahwasanya ia hanya kecapean. Namun tiba-tiba sesosok hantu yang ada di kamar Budi mengatakan kepada Budi untuk meninggalkan tempat itu jika ingin selamat. Lantas Budi pun kaget ketika melihat hantu itu. Lantas Budi pun menuruti kemauan hantu itu. Budi akan meninggalkan tempat itu dan memohon kepada hantu itu untuk tidak menyakitinya. Lantas hantu itu mengatakan bahwasanya memang itu yang harus dilakukan Budi jika ingin selamat. Budi keheranan karena hantu itu mengusirnya, padahal ia belum 1 hari tinggal di apartemen itu. Linda mengetahui ada hantu yang mencurigakan di kamar Budi. Lantas ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Hantu itu terus menakuti Budi. Karena Linda tahu apa yang sedang terjadi di apartemen itu, Linda menghentikan ulah hantu jahat itu dengan pukulan. Hantu itu terkapar setelah menerima pukulan maut dari Linda yang secara tiba-tiba. Hantu itu merasakan kesakitan. Kemudian Budi mendatangi Linda karena apa yang dilakukan oleh Linda itu akan menjadikan hantu itu semakin parah. Namun Linda mengelak karena tidak ada hantu di apartemen itu. Untuk membuktikannya, Linda menyarankan kepada Budi agar Budi membuka rambutnya. Budi merasa penasaran dan membuka rambut itu. Setelah dibuka rambut itu, ternyata yang ada di balik jubah itu adalah pemilik apartemen. Budi kaget melihat apa yang terjadi. Kemudian Budi menanyakan kepada pemilik apartemen itu kenapa melakukan semua itu. Pemilik apartemen menjelaskan kenapa dia berpura-pura menjadi hantu. Karena menjadi hantu dan mengusir Budi itu bisa membuat pemilik apartemen menjadi untung, karena Budi sudah menyewa kamar dalam 1 bulan. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman? Cerita horor kali ini serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Dadah.